Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. Untuk itu jangan lupa sediakan hosti anggur, bisa juga roti atau biskuit. Anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Dan marilah kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan mari kita mohon pertolongan Tuhan untuk ibadah perjamuan kudus hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa buat kasih setia Tuhan sudah menganugerahkan pada kami semuanya untuk beribadah kepada-Mu, memuji menyembah Tuhan dan memberitakan serta mendengarkan firman-Mu dan mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus kiranya hadir di rumah, di tempat tinggal masing-masing Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus saat ini, dan juga hadir di House of Warlot di Sentul City. Jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja.
Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 35 mulai dari ayat 30 sampai ayat 35. Kemudian dilanjutkan Keluaran pasal 36 ayat 1 sampai 7 ya. Siapkan pembacaan itu dan mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sangat-sangat berharga ini, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan pemberitaan firman. Untuk itu, marilah Allah Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami yang mendengarkan, supaya firman Tuhan ini disampaikan sesuai dengan rencana kehendak Roh Kudus, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan, pedoman, dan berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan pasal 36 ayat 7. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, "Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini menyangkut apa yang Tuhan Allah pesankan pada Musa pada waktu ia di atas Gunung Sinai, yaitu
pembuatan kemah suci yang kita katakan tabernakel. Ya, jadi baik desainnya, bahan-bahannya maupun pelaksanaannya, Tuhanlah sebagai arsiteknya ya. Tuhan yang mendesain, bahkan Tuhan menyediakan semua bahan-bahannya yang melalui bangsa Israel sendiri. Seperti kita tahu ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang Mesir memberi emas, perak, tembaga, terus baju-baju, kain-kain yang mahal, dan banyak lagi barang-barang berharga lainnya. Tapi sayang sekali pada waktu Musa 40 hari 40 malam di puncak Gunung Sinai menerima hukum Taurat dari Tuhan, menerima 10 hukum yang Tuhan tulis di loh batu, 2 loh batu, bangsa Israel di kaki Gunung Sinai menyembah patung lembu emas. Nah, itu yang membuat Tuhan marah, dan kita tahu bahwa sampai Tuhan mematikannya, menghukum 3.000 orang mati pada hari itu juga karena kemarahan Tuhan ya. Jadi di sini kita belajar, janganlah sekali-kali melakukan okultisme, penyembahan berhala seperti bangsa Israel. Hasilnya apa? 3.000 orang Israel mati, dihukum oleh Tuhan ya. Dan kita kembali pada pembacaan kita. Setelah itu bangsa Israel bertobat semua, tidak mau lagi menyembah berhala. Dan pada waktu itulah Musa menyampaikan apa pesan Tuhan waktu di puncak Gunung Sinai, yaitu harus membuat tempat beribadah yang disebut tabernakel atau kemah suci. Dan untuk itu Tuhan sudah mendesain, Tuhan sudah merancang bentuknya begini, ada pelataran, ada mezbah bakaran, ada ruang suci, ada ruang maha suci, dan di dalam ruang maha suci itu ada tabut perjanjian, dan di pelataran ada mezbah bakaran, di ruang kudus ada menorah, ada ukupan tempat kemenyan dibakar. Tuhan yang rancang semuanya ya, baik bentuknya maupun perabot-perabot yang ada di tabernakel. Dan untuk melaksanakannya, pembuatan tabernakel, Tuhan sudah pesan sama Musa, Bapak Musa, tunjuklah 2 orang yang saya sudah pilih. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik. Tuhan sudah menunjuk 2 orang. Yang pertama bernama Bezalel. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Bagus artinya. Bezalel artinya dalam lindungan Allah. Bezalel ini anaknya Bapak Uri dan keturunan Ben-Hur. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton film Ben-Hur, Ben-Hur punya nenek moyang ini Bezalel ya. Makanya di film Ben-Hur kalau kita nonton waktu itu, yang pemerannya bernama Charlton Heston ya, bintang film yang gagah ya. Dia memerankan sebagai Ben-Hur. Ben-Hur ini keturunan Bezalel ya. Jadi sejarah bangsa Yahudi begitu ya. Dan Ben-Hur hidup di masa Tuhan Yesus ya. Dalam cerita film itu, Ben-Hur punya kakak yang kusta, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau yang belum nonton silakan nonton ya. Tapi kita kembali lagi pada firman Tuhan. Si Bezalel ini Tuhan tunjuk karena dia punya talenta atau karunia dari Tuhan, bisa membuat barang-barang yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan dia juga bisa menatah batu permata dan mengukir kayu. Ini kan akan berguna pada waktu pembuatan tabut perjanjian, pembuatan mezbah. Ini ahlinya ini si Bezalel. Makanya Tuhan tunjuk dia. Tapi bukan dia saja. Dia dibantu oleh seorang yang bernama Aholiab. Kalau Bezalel itu dari suku Yehuda ya. Jadi Ben-Hur itu suku Yehuda, sama sukunya dengan Mesias ya. Sedangkan Aholiab dari suku Dan.
Dan. Aholiab ini yang membantu Bezalel, dia ahli dalam perkara kain, perkara baju-baju, perkara tenda, pokoknya yang menyangkut kain, tenda. Jadi lengkap ya. Kalau Aholiab bagian besi, emas, perak, tembaga, ya, dan lain-lain untuk perabot nanti ya di tabernakel. Aholiab asistennya jago atau hebat dalam membuat pakaian imam nanti, untuk membuat hiasan-hiasan. Dan itu tabernakel kan dari tenda. Tenda itu terbuat dari kulit lumba-lumba, ikan dolphin punya kulit. Itu yang yang pelaksananya si Aholiab. Selain mereka ahli di bidang membangun, Tuhan juga menugaskan mereka, si Bezalel dan Aholiab, untuk apa? Mengajar kepada orang Israel lainnya. Sebab kalau mereka berdua bekerja tidak cukup ya, waktunya tidak cukup. Jadi mereka juga harus jadi guru, melatih orang Israel lain untuk jadi tukangnya ya. Nah, hebat ya. Jadi begini, apa maknanya buat kita duta-duta Kristus, orang-orang percaya Tuhan Yesus di akhir zaman? Pertama ya, perhatikan. Pelayanan kita seperti pelayanan bangsa Israel waktu itu membangun tabernakel. Pelayanan kita sekarang mungkin tidak usah lagi bangun tabernakel ya, tapi ada yang masih bangun gereja yang belum ada gerejanya ya. Ingatlah bahwa pelayanan kita yang mendesain, yang merancang, atau bahasa modernnya yang sponsor Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus yang sponsor buat pelayanan kita, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan, seperti di persekutuan Warlord Ministry, ya. Itu Tuhan yang merancang semua. Jadi jangan berpikir, oh ini ide saya membangun Warlord. Bukan. Warlord itu atau gereja di tempat Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik beribadah, itu Tuhan yang mendesain, Tuhan yang merancang, ya. Jadi marilah kita seperti Bezalel dengan Aholiab melakukan pelayanan kita dengan dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kita talenta-talenta, karunia-karunia masing-masing orang beda ya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2, ada yang 5 talenta. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, mari kita seperti Bezalel dan Aholiab dan orang-orang Israel yang membantu Bezalel dengan Aholiab. Kita juga membantu gembala kita di gereja, pendeta kita, pastor kita, atau ketua persekutuan kita. Ya, contohnya di Warlord ini, mari kita saling bantu-membantu sehingga pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita itu semakin berhasil. Karena kita dibantu oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memberikan kita hikmat, memberikan kita otoritas, power, kuasa. Dan seperti di Warlord, ada beberapa karunia-karunia supernatural ya. Ada yang bisa membedakan roh, ada yang bisa karunia mendoakan orang sembuh sakitnya, ada bisa karunia membuat mujizat-mujizat, karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia bermurah hati, dan banyak lagi karunia-karunia Roh Kudus lainnya ya. Mari kita bekerja sama seperti Bezalel, Aholiab dengan orang Israel waktu bangun tabernakel. Mereka bekerja sama. Kita juga janganlah saling mengkritik. Wah, itu si anu begini, itu pendeta ini begini. Jangan ya. Mari kita singkirkan semua itu. Kita bekerja sama karena ingat, kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Sehingga tugas kita yaitu melaksanakan amanat agung, dan ini juga rencana Tuhan ya. Jadi jangan tanya-tanya lagi, saya harus buat apa untuk memberitakan Injil. Nggak usah tanya, ikut saja pimpinan Roh Kudus, karena itu rencana Tuhan ya.
Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah dengan talenta kita masing-masing, kita tetap punya roh yang menyala-nyala, tetap semangat, tetap setia, bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui kita. Sehingga nama Tuhan Yesus yang kudus dan mulia ditinggikan dan dipuja dan dipuji oleh sesama kita. Ya, inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari bacaan firman Tuhan tentang Bezalel dan Aholiab. Selanjutnya nanti Oma Palar yang lebih menambahkan hal-hal lainnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman Marot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Apa yang Opa tadi sudah katakan, sudah jelaskan, saya tinggal menambahnya sedikit mengenai Keluaran 35, bagaimana persiapan mengisi hal-hal yang ada di dalam kemah suci. Ya, saya mengambil itu bagaimana kita di zaman akhir ini mempersiapkan hal yang demikian. Karena sudah berapa minggu kita berkisar bagaimana persiapan kemah suci, mendirikan sampai pada tahap-tahap terakhir mempersiapkan pernak-pernik hiasan yang kita katakan di dalam kemah suci sendiri. Dan sampai pada hari ini saya mengambil dari sisi persiapan yang Musa, Tuhan katakan pada Musa yang harus dia siapkan orang-orang yang berhubungan dengan apa yang mereka harus lakukan di dalam kemah suci itu, persiapan keindahan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau mengartikan satu-satu bagaimana hal-hal, ada kain dan semua batu permata itu, kalau Bapak Ibu mau melihat lebih dalam lagi, itu ada di dalam arti daripada apa yang dikatakan itu ada bila kita bersama-sama atau Bapak Ibu mau menyelidikinya, mau melihat apa arti dari pengertian dalam firman yang dibaca tadi. Tetapi yang bagian saya untuk mengerti bagaimana persiapan itu di bawah pengertian di generasi kita akhir zaman. Sebelum saya katakan, kita harus tahu dulu pada akhir zaman ini, zaman Roh Kudus. Saya ulangi lagi, dari waktu turunnya Roh Kudus sampai pada hari ini, itulah disebut zaman kemurahan Tuhan, ya, sampai yang kita nikmati. Apa hubungannya yang tadi kita baca dengan zaman sekarang? Saya bawa kita harus mengetahui dulu, Tuhan katakan kita adalah bait sucinya Tuhan, ya, tempat kemahnya Tuhan. Kita katakan bait suci, dan sekarang kita bilang gereja. Ya, hidup kita adalah gereja Tuhan. Bait suci, kemah, itu pengertiannya. Kita bawa itu di zaman sekarang. Sekarang bagaimana hubungannya dengan yang apa dikatakan kita baca tadi dengan yang sekarang? Saya mengambil saya merenungkan lebih dalam bersama Tuhan. Saya merenungkan bahwa apa yang dikatakan dalam pembacaan kita hari ini, siang ini, itu sebenarnya menggambarkan hati kita yang menjadi rumah Tuhan, kemah Tuhan, menjadi gereja. Dan Tuhan katakan, aku tinggal di dalam kehidupan kamu, khususnya bagi anak-anakku yang percaya kepadaku. Saya katakan di sini bahwa apa yang kita baca itulah gambaran yang kita harus bawa di dalam kehidupan hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan di dalam kehidupan kita, hati kita pribadi. Mari kita bawa
apa yang digambarkan tadi dengan segala kelengkapannya, begitu indah, begitu teliti sampai Tuhan mendatangkan seorang ahli, ya, yang saya tidak ulangi. Bagaimana itu harus ditata di dalam, harus di keindahan yang Tuhan berikan. Saya tidak katakan bisa ucapkan, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah kalau membaca itu sungguh indah, teliti, sangat teliti, dan Tuhan datangkan ahlinya. Nah, bagaimana dengan kita, hati kita, tubuh kita menjadi bait suci, menjadi kemah Tuhan, menjadi gereja yang kita katakan. Supaya apa? Tuhan mengatakan demikian karena Tuhan mau tinggal, ya. Tuhan mengatakan kepada anak-anaknya, aku mau tinggal di dalam kemahmu. Nah, sekarang kita adalah kemah Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Bagaimana kita aplikasikan apa yang kita baca siang ini menjadi aplikasikan di dalam kehidupan hati kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau dia dinaik lagi, bisa dalam rumah tangga kita, bisa dalam komunitas kita, bisa dalam lingkungan kita bergereja. Itu pun tempat tinggal Tuhan, ya. Semua Tuhan ada di kita. Tinggal bagaimana kita membawa pengertian ini, bagaimana kita membawa pengertian ini menjadi keindahan. Apa yang seperti Tuhan katakan, Tuhan mau tinggal di hal yang benar-benar indah. Tuhan tidak akan tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan di pembacaan kita hari ini, Tuhan mengatakan itu karena itulah gambaran Tuhan. Kalau kita renungkan dalam-dalam, sebenarnya Tuhan tidak menuntut. Tuhan kita katakan ada di mana-mana. Kadang-kadang kita mengatakan pengertian demikian sampai kita tidak menghormati lagi. Kita hanya mempatokkan Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan berkenan dengan kita. Tuhan mengasihani kita. Karena pengertian demikian, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menghormati lagi. Ya, kita mau terima Tuhan dengan hati kita, karena kita berpendapat, ada yang berpendapat Tuhan mau menerima kita apa adanya. Tapi kita harus tahu pembacaan kita hari ini itu menggambarkan hati Tuhan. Tuhan itu mau hidup damai, di situ ada damai, keindahan. Ada orang-orang yang tinggal di dalam sesuai dengan hati Tuhan. Ya, Tuhan tidak menuntut segala macam. Karena begitu kasihnya, kadang-kadang kita masa bodoh, kita pandang enteng. Kekurangan kita melihat Tuhan mau menerima kita. Karena kita tahu Tuhan mau menerima kita masa bodoh dengan Tuhan. Tapi mari kita renungkan dalam-dalam apa yang kita baca hari ini. Sebenarnya itulah hati Tuhan. Itulah hati Tuhan mau kita demikian. Kita menjadi gambaran yang hidup, ya, di dalam kehidupan kita zaman ini. Gambaran yang hidup, orang lain dapat melihat Tuhan di dalam hati kita. Gambaran Tuhan, kita renungkan kembali apa yang kita baca. Begitu indah. Tuhan persiapkan tempat Dia tinggal. Bagaimana dengan kita setelah merenungkan ini? Jadi itu Bapak Ibu mau katakan, selalu kita jaga hati kita. Rumah hati kita, tempat Tuhan tinggal. Jangan kita membuat rumah hati kita Tuhan keluar masuk. Kalau kita baik, kita tahu Tuhan ada. Kalau kita tidak baik, bukan Tuhan, kita tahu. Tapi sebenarnya yang paling inti, kita punya cara berpikir. Seperti apa yang Tuhan katakan. Jadikan rumah hati kita, tubuh kita tempat Tuhan senang. Ya. Apapun kita alami, tapi Tuhan senang. Karena apa? Kita selalu mengundang Dia di dalam setiap kehidupan kita. Langkah kita, cara berpikir kita selalu mengundang Tuhan. Sebenarnya intinya di situ. Ya. Tuhan Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu kelemahan kita.
Tapi jangan kita pikir kelemahan kita. Katakan, Tuhan aku mau sempurna. Kita berpikir yang demikian pun Tuhan sangat senang Bapak Ibu. Dia mau tinggal tenang tetap. Dan apapun yang kita alami, Tuhan selalu sempurnakan ketidaksempurnaan kita. Karena kita ada di mana? Di dunia. Jadi selalu yang mengontrol kita, kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudusnya yang dengan kita tinggal. Roh Kudus senang dengan kita karena keindahan yang kita miliki dari Tuhan. Kita tahu hati Tuhan, kita tahu pribadi Tuhan. Sekali lagi saya selalu ingatkan, intimlah dengan Tuhan. Maka di dalam keintiman dengan Tuhan, ya otomatis kekudusan terjadi. Kekudusan tidak bisa terjadi tanpa kita keintiman dengan Tuhan. Ada orang yang memulai dengan kekudusan pengertian. Ada orang memulai dengan kata memupuk keintiman. Tidak ada yang kaku bagi Tuhan. Sekarang kita mau apa tidak untuk Tuhan mendidik kita. Silakan Bapak Ibu, kita mulai dari mana. Tapi harus tahu cara Tuhan. Harus tahu pribadi Tuhan, hati Tuhan. Maunya apa Tuhan? Sekali lagi saya ingatkan apa pembacaan kita siang ini. Itulah gambaran hati Tuhan. Keindahan. Ya, sesuatu yang dibuat benar-benar dipahat, diteliti, dibentuk. Sebenarnya hati kita itu. Kalau saya lebih terperinci, sebenarnya itu ada di karakter Tuhan. Bapak Ibu, karakter Tuhan kalau didengar mudah, tetapi kalau kita mau berusaha itu sulit. Saya katakan sulit karena saya juga merasakan itu. Tetapi Tuhan tidak katakan itu sulit. Karena Tuhan tahu kalau aku tinggal di dalam kamu, semua yang sulit aku bisa pahat kembali, atur kembali. Karena apa? Bukan kita yang otoritas di dalam tubuh jasmani kita, tapi Tuhan. Di dalam tubuh jasmani kita, roh kita ada dan roh kita bersama Tuhan menata itu. Tidak ada kata tidak bisa. Saya ulangi kembali, saya ingatkan Bapak Ibu, tidak ada bagi anak-anak Tuhan katakan tidak bisa. Semua bisa, saya katakan. Semua bisa. Kenapa saya katakan demikian? Saya ulangi Bapak Ibu. Semua saya keluarga coba. Saya katakan coba mempraktekkan. Karena saya katakan coba karena itu sulit. Tetapi setelah intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, tidak ada kata sulit. Kedua, yang katakan kita sulit karena di situ ada karakter kita. Nah, semua diselesaikan dengan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memahat. Tuhan tahu karakter kita. Dia sendiri yang menjadi arsitek di dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang mengatur, dia sendiri yang membentuk kita. Jadi selalu semua apapun yang kita punya, karakter kita, pribadi kita, seluk-beluk dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Kita jangan lari kemana-mana. Kami adalah pelayanan supernatural. Banyak hal yang kami ketemu di lapangan. Kalau tidak bisa, banyak orang lari jalan keluar di luar Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan demikian. Jangan coba-coba. Kalau mungkin kita terlanjur, kita minta ampun, Tuhan datang Bapak Ibu. Bukan kita panggil dulu baru Tuhan datang, tidak. Yang menyadarkan kita tidak hiaskan Tuhan dalam rumah hati kita, tubuh kita. Tuhan yang datang menegur. Tuhan datang untuk kita memperbaiki kembali apa yang kita punya untuk keindahan Tuhan tinggal dalam tubuh jasmani kita, tubuh roh kita. Bukan kita menunggu dalam keadaan kita yang terpuruk, tapi Tuhan sebelum terpuruk, Tuhan selalu datang. Banyak orang katakan, sudah terpuruk baru cari Tuhan. Sebelum terpuruk, Bapak Ibu saya beritahu, Tuhan sudah menegur kita, sudah memperingatkan kita. Kenapa? Karena kita selalu tinggal dengan Tuhan. Selalu mungkin kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita sudah mau keluar
belum keluar tapi sudah mau keluar, itu juga Tuhan datang dengan Roh Kudusnya. Yang kedua, saya minta Bapak Ibu selalu mengundang Roh Kudus. Berikan aku kepekaan di dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Kepekaan juga yang baik, di mana yang baik mana tidak, itu kita bisa bedakan. Yang paling sulit kalau yang baik dan tidak baik itu sudah bercampur. Saya katakan Bapak Ibu itu sudah agak berat. Tapi itulah Tuhan kita. Kita hidup bersekutu. Bersekutu adalah adalah bagian juga rumah Tuhan. Persekutuan. Dalam persekutuan ada banyak banyak teman-teman kita seiman. Di situ, di saat kita jauh dari Tuhan, mungkin tidak menjalani kehidupan dengan Tuhan, tapi karena kita bersekutu, di situ ada orang-orang yang ahli, ya, di dalam persekutuan rumah Tuhan, dalam persekutuan kita, tempat tinggalnya Tuhan, dan Tuhan akan memanggil orang-orang yang ahli, menegur kita, menyadarkan kita, ya. Mari kita jaga rumah Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Bukan Tuhan datang untuk keluar masuk, tapi Tuhan nyaman. Apapun masalah kita panggil Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Tuhan akan nyaman dengan kita. Bapak Ibu, sebenarnya intinya pembacaan saya renungkan hari ini, sebenarnya itu persiapan, itulah gambaran hati Tuhan yang mau dikasih, yang mau diberikan di dalam hati kita. Mari kita hiasi rumah hati kita, rumah Tuhan di dalam hati kita dengan keindahan. Kita renungkan satu demi satu apa maksud Tuhan di situ. Di sini dalam apa yang kami uraikan, kami tidak beri katakan itu karena itu panjang sekali. Tapi dalam Bapak Ibu yang rindu mau meneliti apa arti, mari kita belajar firman. Itu semua Bapak Ibu ada artinya dan sangat indah. Tapi itulah keindahan Tuhan ada di yang Tuhan baca, salah satunya yang kita baca pada siang ini. Mari saya tidak panjang, kita tetap mengundang Tuhan. Keindahan Tuhan adalah keindahan hati kita. Apabila orang datang bersekutu dengan kita, tinggal dengan kehidupan kita, mereka akan senang. Ada tertarik dengan keindahan hati kita, rumah kita. Akan tertarik dengan persekutuan kita, akan tertarik dalam gereja kita sebagai anggota tubuh Kristus. Saya tidak berpandai berbicara, tapi saya mengerti, pasti Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Saya percaya Bapak Ibu setelah mendengar firman hari ini, Bapak Ibu punya semangat untuk memperbaiki kehidupan hati kita tempat Tuhan tinggal, memperbaiki rumah tangga tempat Tuhan tinggal, ya. Dimanapun komunitas kita, itulah rumah Tuhan, itulah keindahan yang kita harus berikan pada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan pada siang hari ini. Itu saja yang saya bisa simpulkan. Jagalah kehidupan kita menurut apa yang Tuhan mau. Jadikan rumah hati kita, rumah tangga kita, tempat Tuhan tinggal, nyaman, enak, dan Dia berotoritas di dalamnya. Dia mengatur apa yang kurang, Dia memperbaiki apa yang kurang untuk diperbaiki menjadi sempurna. Itulah karya Tuhan, itulah tempat Tuhan yang menjadi arsitek di dalam kehidupan rohani kita khususnya, dan berdampak di jasmani kita. Kita akan beda dengan dunia ini, itu akan kelihatan. Itulah satu penginjilan yang tidak tertulis, tetapi menjadi sinar kemuliaan bagi dunia ini, dan orang akan melihat kita beda dengan dunia ini. Hanya itu, terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, kini kita persiapkan diri untuk melaksanakan
perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus. Oleh sebab itu, sediakanlah hosti anggur, roti, biskuit, juga bisa ganti anggurnya dengan teh atau sirup. Dan marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami Allah Roh Kudus menjadi selain mengerti akan firman-Mu, tetapi juga melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, yaitu kami melipat gandakan atau melakukan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami, seperti yang diberikan oleh Tuhan pada bangsa Israel, yaitu pada Bezalel dan Aholiab. Sekarang Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus karena perintah Tuhan Yesus. Untuk itu sekali lagi kami mohon, ampunilah dosa-dosa salah kami Bapa. Sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, dan berkatilah, kuduskanlah hosti, anggur, roti atau sirup yang ada pada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di tempat tinggal masing-masing, maupun yang ada pada kami di Sentul City. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Hosti dan anggur, dan bila hosti Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik ada firman Tuhan, silahkan dibaca ya. Dan kami juga di Sentul City akan baca, dan itu merupakan pesan Tuhan buat kita masing-masing, dan secara khusus buat keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca ya. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mazmur 59 ayat 17b. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Oke, dan terakhir Markus pasal 5 ayat 28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi secara singkat, pesan Tuhan pada hari ini buat tiap-tiap pribadi sesuai dengan hostinya, tetapi secara khusus buat keluarga Warlord, pertama-tama kita harus memperoleh hikmat dari Tuhannya. Dan untuk memperoleh hikmat itu tentu kita harus rajin membaca firman, sebab hikmat Tuhan itu adalah firman juga ya. Dan kemudian kita tahu bahwa kota benteng kita, kubu pertahanan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi setelah kita mendapat hikmat karena kita rajin membaca firman Tuhan, kita pasti dilindungi oleh Tuhan Yesus, kota benteng pertahanan kita. Dan mau punya tadi apa? Itu mau punya. Oh, terus saya punya ya, nantikan Tuhan. Oh, dan teguhkan ya. hatimu. Oke, jadi
waktu kita sudah berlindung pada kota benteng kita yaitu Tuhan Yesus, kita menantikan apa? Nantikan Tuhan, kuatkan dan Ya. teguhkan hatimu. Kita tetap menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus, sehingga kita perlu menguatkan iman percaya kita ya. Sekalipun keadaan dunia sekitar kita banyak kegoncangan, kita tetap teguh dan kita harus punya iman seperti Ibu Veronica yang pendarahan 12 tahun ya. Dia beriman gini, asal jamah saja ujung jumbai jubah Tuhan Yesus, sakit pendarahanku pasti sembuh. Itu iman yang dipuji Tuhan Yesus ya. Sekalipun dia sakit, tapi dia punya iman luar biasa. Asal saja ku jamah. Maksudnya dia begitu percaya akan kuasa dari Tuhan Yesus. Nah, itulah pesan-pesan Tuhan bagi kita semua dan khususnya bagi keluarga Warrock Ministry. Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh anak domba Allah. Dan firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan dengan iman, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama dengan iman, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah, sebagai Allah kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bayi suci yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa. Segera jadikan aku baik. Jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan
Itulah kerinduan hati kami masing-masing, yang kami percaya itu juga kerinduan Allah Roh Kudus yang tinggal berdiam di dalam diri kami, yaitu jadikanlah kami bait suci-Mu Tuhan, yaitu tempat Allah Roh Kudus berdiam, dan juga jadikan kami sebagai mesbah suci-Mu, tempat keselamatan seperti yang ada pada tabernakel, di mana mesbah pembakaran itu adalah sebagai keselamatan, pengampunan bagi dosa-dosa orang Israel, dan juga dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa bagi bangsa kami Indonesia. Di mana saat ini Bapa, kami seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah bangsa kami sedang menanti-nantikan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum dari hasil perhitungan suara, di mana telah kami laksanakan pesta demokrasi pemilihan umum pada 14 Februari 2024 yang lalu. Tuhan, kami bersyukur karena sampai hari ini, saat ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, keadaan bangsa kami dalam keadaan aman, damai, dan segala sesuatunya, tugas-tugas pemerintahan berjalan baik dan lancar. Untuk itu Bapa, kami tetap mendoakan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah terpilih memenangkan perhitungan suara pada waktu yang lalu. Kami doakan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Mas Gibran Rakabuming, di mana Tuhan sudah pilih mereka untuk menjadi pemimpin bangsa kami pada sekitar 30 Oktober 2024 mendatang, dengan berakhirnya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Untuk itu kami tetap mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga di dalam sisa-sisa waktu pemerintahan mereka di bangsa kami. Tuhan tetap menjaga kesehatan kedua pemimpin bangsa kami ini dengan keluarga mereka, dan juga Tuhan curahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan, baik bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden maupun semua anggota legislatif, anggota yudikatif dan eksekutif bangsa kami, juga termasuk para pemimpin TNI Polri dan seluruh jajaran TNI Polri yang sedang menjalankan tugas untuk keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapak untuk tanah, air, dan udara bangsa kami yang subur dan banyak menghasilkan. Untuk itu kami selalu bersyukur kepadamu Bapak. Dan saat ini kami mau mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, yang berulang tahun. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat-sehat, dan berhasil di dalam karir pekerjaannya, juga bisnisnya terus meningkat. Dan bagi yang berulang tahun yang sedang masih dalam studi, Tuhan tolong agar sukses dalam studi, bahkan meraih cita-cita yang Tuhan taruh. Dan kami doakan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami permasalahan, ujian-ujian dalam kehidupan. Tuhan tolonglah agar yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Dan bagi yang berduka Tuhan, oleh karena Tuhan telah panggil orang-orang kekasih kami, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan bagi yang berduka. Terima kasih Bapak, berikan juga jalan keluar bagi yang mengalami masalah, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan, dan masalah apa saja. Mari Roh Kudus, Engkaulah penasehat agung kami yang memberikan solusi bagi kami untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa bagi keluarga Warot Ministry. Tuhan tetap
pelihara agar rohnya tetap bernyala-nyala dan tetap setia, sukacita melayani Tuhan, melayani sesama dengan talenta-talenta, karunia-karunia dari Roh Kudus, terutama karunia supernatural untuk melayani sesama kami dan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus dan agung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini kami mau memohon akan berkat-berkat daripada Bapa. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus yang tiada terbatas, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Sentul City mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan 17 Maret 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.